Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, umat paroki Gereja Maria Bunda Segala Bangsa yang terkasih. Beberapa hari lagi kita akan memperingati jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Sebetulnya peringatan ini ada dua. Tanggal 1 November kita merayakan pesta orang-orang kudus. Gereja menyebut mereka sebagai gereja yang mulia. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang telah mencapai kebahagiaan abadi bersatu bersama dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karena Allah telah memberkati mereka dan Allah menemukan hidup mereka kudus dan layak untuk ada di hadapan Allah. Mereka itu adalah Ibu Maria, para rasul, dan banyak santo, santa, beato, dan orang-orang yang berbahagia yang dinyatakan oleh gereja hidup mereka kudus dan dinyatakan mereka sudah pasti masuk dalam surga. Mereka adalah gereja kudus yang mulia. Pada tanggal 2 November kita memperingati jiwa-jiwa orang-orang beriman. Gereja menyebut mereka sebagai gereja yang menderita. Mereka adalah orang-orang yang belum siap untuk memasuki kebahagiaan abadi bersama Allah. Karena kekurangan-kekurangan kecil mereka yang mereka alami, yang mereka lakukan selama hidup di dunia, dan ini membuat mereka merasa atau membuat mereka tidak pantas untuk sampai kepada Allah. Mereka merindukan bisa masuk dalam kemuliaan abadi bersama Allah, tetapi kesempatan untuk mereka sudah tidak ada lagi. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menebus atau mengganti kekurangan-kekurangan kecil yang mereka miliki. Karena itulah mereka hanya berharap agar kita mendoakan mereka. Setiap doa-doa kita bagi mereka akan mengurangi jumlah lamanya mereka harus tinggal di api penyucian. Mereka adalah gereja yang menderita. Sehubungan dengan peringatan arwah orang beriman, gereja menetapkan pertama pada tanggal 1 sampai tanggal 8 November bagi orang-orang yang berdoa dan yang merayakan Ekaristi dan yang mengunjungi makam mereka yang sudah meninggal, mereka akan memperoleh bagi jiwa yang sudah meninggal itu indulgensi penuh. Mereka karena doa-doa kita, karena perayaan Ekaristi yang kita ikuti, mereka dibebaskan dari api penyucian dan boleh berbahagia di surga. Bagi orang-orang yang berdoa di luar tanggal 1 sampai tanggal 8 itu, doa-doa mereka masih didengarkan, tetapi mereka mendapat indulgensi sementara, indulgensi sebagian. Jadi doa-doa kita bagi mereka pada di luar tanggal 1 sampai tanggal 8 mengurangi lamanya mereka harus tinggal di api penyucian. Kita yang masih hidup di dunia merupakan gereja yang masih berjuang. Kita yang masih berada di dunia ini, kita masih berjalan jatuh dan bangun untuk menuju kesatuan kita dengan Allah di surga. Jadi pada tanggal 1 dan tanggal 2 November kita merayakan kesatuan kita sebagai 3 gereja. Gereja yang kudus, gereja yang mulia, gereja yang menderita, dan gereja yang berjuang. Kita merupakan satu kesatuan iman dalam penghayatan kebersamaan kita sebagai gereja. Apa
bagaimana penerapan ajaran gereja tentang mereka yang sudah meninggal bagi kehidupan iman kita. Gereja yang mulia bukan hanya terdiri dari para kudus, orang-orang yang kita kenal, yang kita yakini semasa hidupnya mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka juga kita yakini mereka pasti juga layak untuk diterima di dalam kerajaan surga, berbahagia bersama Allah. Jadi mereka juga merupakan bagian dari para kudus. Karena kehidupan mereka merupakan teladan bagi kita. Pelayanan mereka, cinta mereka, kesabaran mereka, kemurahan hati, pengampunan mereka, seluruh kehidupan rohani mereka menjadi teladan bagi kita. Sehingga kita juga meyakini bahwa mereka kini yang sudah berbahagia di surga, mereka pasti bersama dengan para kudus yang lain, mereka ikut mendoakan kita yang masih berjuang di dunia ini. Tetapi masalahnya adalah tidak semua orang yang kita kenal yang sudah meninggal bisa kita yakini masuk dalam kerajaan surga. Kita juga punya orang-orang yang kita cintai dan kita pasti berharap mereka juga masuk surga. Tapi kita tahu mereka ini orang-orang yang punya keterbatasan dan kekurangan. Dan siapa manusia sempurna yang tanpa kekurangan? Kita berharap mereka ada dalam kemuliaan surga. Tetapi kita tidak tahu, kita tidak berani memastikan bahwa mereka pasti ada di sana. Karena itulah kita juga berdoa bagi mereka-mereka yang sudah meninggal. Kita berdoa, kita berharap kemurahan Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan membantu meringankan beban mereka yang masih harus menunggu giliran mereka masuk surga, supaya doa-doa kita dapat mengurangi lamanya masa penantian itu. Jadi seharusnya kedua pesta ini dirayakan bersama-sama. Tanggal 1 kita merayakan pesta para kudus. Kita berdoa juga dengan penuh cinta bagi orang-orang yang sudah meninggal, yang kita yakini sudah berbahagia di surga. Sekaligus juga kita berdoa mohon pengantaraan mereka, dukungan doa mereka bagi perjuangan hidup kita. Dan baru keesokan harinya pada tanggal 2 November, kita berdoa bagi mereka-mereka yang kita kasihi, yang kita harapkan semoga dengan doa-doa kita bisa membantu mereka secepatnya masuk dalam kebahagiaan abadi bersama Allah. Tetapi sayang, pelaksanaan pastoral kita sangat menekankan misa pada tanggal 2 November. Ada persiapan banyak yang kita lakukan. Kita diajak untuk kerja bakti, membersihkan makam. Kita diajak untuk menyiapkan intensi. Kita diajak untuk memasukkan stipendium. Ada banyak hal yang perlu kita usahakan atau yang perlu kita kerjakan untuk merayakan pesta tanggal 2 November itu. Dan bahkan di kuburan Mumbul nanti, misa itu akan dirayakan bersama dengan Bapak Uskup dan bersama dengan umat seluruh dekanat Bali Timur. Misa tanggal 1 merupakan misa biasa, dirayakan jam 6 pagi. Mungkin tidak banyak orang yang punya kesempatan. Tetapi seharusnya pada tanggal 1 itulah kita berdoa, bersyukur bagi mereka-mereka yang sudah mulia. Dan kita boleh mohon agar kita juga mendapat dukungan doa mereka. Sehingga lalu pada tanggal 2, karena kita tanggal 1 mungkin hanya sebagian kecil dari kita yang dapat mengikuti perayaan Ekaristi, maka tanggal 2 November pada peringatan arwah itu
kita menjadikan itu sekaligus doa syukur kita untuk kita orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal, yang kita harapkan sudah bahagia bersama di surga. Dan sekaligus juga kita berdoa, kalau seandainya mereka belum masuk surga, semoga doa-doa kita membantu mereka, meringankan masa penantian mereka untuk boleh berbahagia bersama Allah. Semoga dengan penjelasan ini, kita sungguh-sungguh boleh merayakan kesatuan iman kita. Kita tidak sendirian mengembara di dunia. Kita didampingi dan didoakan oleh gereja yang mulia di surga. Dan kita juga mengenang dan mengingat mereka-mereka yang masih menderita dengan penuh kerinduan menunggu kesempatan dibebaskan dan bersatu dengan Allah di surga. Bagi mereka yang sudah mulia, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mohon pengantaraan doa mereka. Dan bagi mereka yang masih menderita, kita mempersembahkan doa-doa kita sebagai bantuan dan dukungan kita. Semoga pada 2 hari ini kita semakin menyadari kita adalah gereja besar yang bersatu, baik dalam kemuliaan maupun dalam penderitaan dan juga dalam perjuangan. Kita merupakan umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri. Semoga iman kita semakin bertumbuh dan Tuhan memberkati kita.